Kalau soal mesin, ini parah sih Honda. Naruh mesin yang kenceng di motor yang identik dengan emak-emak belanja ke pasar atau bapak-bapak yang mau berangkat ke kantor. Selamat pagi, semoga sehat dan lancar rezekinya. Kemarin saya servis Vario 150 di dealer langganan servis saya di Krida Honda Mataram di daerah Pagesangan tuh. Nah, tanpa sengaja saya ngeliat Vario 160. Ya emang pinter sih dealernya naruh tempat tunggu servis tuh deket banget sama display produk. Sebenarnya sejak awal di launching saya tuh nggak tertarik sama Vario 160. Soalnya bentuknya tuh kayak kaku gitu, kayak maksa gitu. Ya kayak Frigo habis nge-gym gitulah bentuknya, aneh kalau menurut saya. Ya buat saya sih nggak menarik lah. Tapi setelah dilihat langsung ternyata gagah juga ya. Ini kayak kebalikan orang kenalan lewat medsos sih. Di foto jelek pas ketemu langsung, wih cakep juga ya. Ya udah deh, sekalian aja saya ambil video buat dibagiin ke teman-teman semua. Siapa tahu kesengsem juga sama Vario 160 ini. Ya udah, ayo kita mulai bahas. Kesan pertama saya selaku pengguna Vario 150 pas ngelihat Vario 160 secara langsung. Pertama soal desain. Bodi keseluruhannya gagah sih. Proporsinya tuh pas banget antara bodi sama kaki-kaki. Walaupun buat saya yang tingginya 167 cm, beratnya 50 kilo, ya buat saya ya agak kegedean sih. Bagian depan juga padatnya merata gitu. Kalau Vario 150 kan terkesan agak kurus ya. Padahal belakangnya tuh lumayan berisi. Kalau ini tuh padatnya merata gitu dari depan, samping, belakang, ya cakep sih. Kalau detail-detail desainnya ya saya nggak ada yang menarik sih buat saya. Malah cenderung kaku, soalnya udah biasa ngelihat Vario 150 yang ngalir gitu. Apalagi bagian batoknya tuh aduh nggak banget lah. Tapi yang saya suka tuh spakbor depannya, kelihatannya tuh sporty daripada spakbor depan Vario 150 tuh kayak motor bebek biasa aja. Kalau ini lebih ke arah motor sport gitulah. Soal lampu juga sama, saya lebih suka Vario 150. Tapi bukan berarti Vario 160 tuh jelek ya lampunya. Ya lumayan bagus sih kalau yang depan. Tapi kalau yang belakang tuh buat saya aneh, karena kan desainnya agak menyempit ya. Belakangnya tuh buritannya agak menyempit, tapi dipaksain bikin siluet X biar seragam kayak PCX sama ADV. Nah malah bentuknya jadi kayak notch-nya iPhone gitu, atasnya ada itemnya gitu kayak notch-nya iPhone. Buat saya sih malah lebih bagusan yang 150 ya. Tapi overall cakep sih desainnya secara keseluruhan, kelihatannya gagah gitu, nggak malu-maluin lah. Kedua soal riding position, sayangnya nggak ada unit test ride-nya ya, jadi nggak bisa nyobain pas dia lagi bergerak gitu. Tapi ya nyobain pas diam aja udah lumayan banget sih. Secara umum posisinya mirip sama yang 150 sih. Stangnya turun dan nekuk ke dalam, punggungnya rileks. Kakinya nggak terlalu nekuk, tapi ya emang khas Vario sih, ruang kakinya nggak terlalu besar. Selangkangannya juga nggak ngangkang, ya enak lah mirip kayak yang lama. Dengkul juga nggak nabrak sama deck nih, nggak mentok, asal duduknya ya agak belakang ya di cekungannya gitu. Joknya, nah ini tetap mempertahankan ciri khas Vario, alias joknya masih sama aja kerasnya. Saya cobain juga duduk di bagian belakang, lumayan kok, agak enak. Ya enak lah, nggak ngangkang kayak di bonceng NMAX. Tapi ya joknya itu, kalau bisa sih kalau ada update lagi diperbaikilah joknya, keras banget. Selanjutnya kita bahas kaki-kaki. Wah ini sih yang bikin Vario 150 tuh minder, keker banget kelihatannya. Ukuran ban belakang Vario 150 tuh sama kayak ukuran ban depannya Vario 160 alias 100/80. Kalau yang belakang udah kayak PCX lama 120/70 ring 14. Kalau yang sekarang kan ringnya 13 ya. Ya masuk akal sih, powernya kan lebih gede yang sekarang, bannya juga harus lebih gede biar enak. Suspensinya kayaknya sama aja sih, cuma satu juga, cuma sebelah. Tapi ya nggak tahu feelingnya gimana. Prediksi saya sih tetap mentul-mentul ya kalau cuma satu doang, cuma sebelah. Pengeremannya, nah ini Vario 160 sekarang kan ada yang tipe ABS ya, alias anti-lock braking system. Jadi kalau ngerem mendadak ban motor itu nggak bakal ngunci, jadi nggak bakal kepleset gitulah. Kalau Vario 150 kan ABS-nya asal berhenti syukur ya, singkatannya ABS-nya. Kayaknya Vario 150 punya saya ini udah di-upgrade pengeremannya. Kalau minat lihat videonya di atas ini ya. Ini kayaknya mantep sih remnya, kelihatan dari cakramnya lebih gede ukurannya, kalipernya dari Nissin. Kalau yang 150, ideh kecil banget nih cakramnya 150. Tapi yang model baru ini 160 nih nggak model wavy, biasa aja bulat. Ya nanti kita coba feelingnya lah kalau dapet bisa test ride ya. Kalau ngomongin mesin sih saya belum bisa ngomong banyak ya karena belum nyobain feelingnya langsung. Tapi dari data spek power dan torsi sih kayaknya ini ngeri juga sih.
Saya semalam buka-buka websitenya Astra Honda tuh, Vario 160 powernya 15,4 PS. Vario 150 cuma 13,1 PS. Ya lumayan gede sih, gede banget malah naiknya ini. Ini buat top speed saya yakin sih pasti lebih kencang, lebih tinggi spot top speednya. Tapi buat saya pribadi mesin ini nggak jadi faktor yang bikin saya pengen ganti ke 160. Soalnya buat saya torsi itu lebih penting. Torsi 160 ini 13,8 Nm, cuma beda dikit sama Vario 150 yang 13,4 Nm. Terus Vario baru ini torsi maksimalnya keluarnya tuh di 7000 rpm. Kalau Vario 150 cuma butuh 5000 rpm aja tuh udah keluar torsi maksimalnya. Jadi di putaran yang lebih bawah udah keluar torsi maksimalnya. Jadi buat saya yang lebih mengutamakan tenaga bawah sampai tengah karena untuk keperluan harian ya mending 150 sih. Prediksi saya sih bakal lebih ngacir 150 di awal, tapi ya atasnya sih udah pastilah kalah. Untuk getaran, suara, respon mesin, dan pertanyaan terbesar sepanjang masa dari Vario series yaitu gredek apa enggak, nanti saya bahas kalau udah dapet test ride ya. Sekarang subscribe aja dulu channel ini biar nggak ketinggalan infonya kalau saya udah dapet test ride. Udahlah, bahas fitur aja dulu deh. Bisa dilihat pertama Vario 160 udah ada laci yang bisa dibuka tutup, nggak kebuka lagi kayak yang versi 150. Terus di dalamnya udah ada port USB buat charger. Ini berguna banget sih buat mas-mas ojol pahlawan kita. Terus speedometernya kayaknya sama aja deh, bentuknya juga sama. Dan ada hal yang saya suka banget, Vario 160 tuh lebih rapi daerah kolong bagasinya tuh. Jadi cover yang ke arah throttle body tuh tertutup banget gitu, nggak usah takut nyiprat lagi kalau airnya pas nyuci itu airnya nyembur ke dalam throttle body atau kehujanan tuh ya nggak usah takut lagi karena udah rapet banget. Sama untuk cek air radiator tuh letaknya udah nggak di samping lagi, nggak di dekat knalpot itu, tapi di dalam bagasi. Wah, ini attention to detail banget sih, mantep nih. Kecil tapi berkesan gitu, jadi kita kalau mau ngintip nggak usah nunduk-nunduk lagi. Terakhir kita bahas harga. Ternyata lumayan juga ya harga tiap tipe. Kalau saya googling sih 25,8 juta buat yang CBS dan 28,5 juta buat yang ABS. Tapi itu harga Jakarta ya. Kalau luar Jakarta apalagi luar Jawa beda lagi pasti. Lumayan loh bedanya 5 juta sama PCX, tapi udah dapat mesin yang sama dan ukuran ban yang sama juga. Gedenya juga mirip-mirip. Dibandingkan dulu Vario 150 sama PCX 150 tuh bedanya juga sama, kira-kira 5 juta juga. Tapi ukuran bannya tuh beda jauh, dimensinya juga beda. Jadi Vario 150 tuh kayak lebih kecil lah dibandingkan PCX. Kalau ini kan kayaknya mirip-mirip aja, sama-sama gede. Worth it atau enggak? Ya kalau buat sehari-hari doang sih agak berlebihan ya. Mending ambil Vario 125. Masih dijual tuh barangnya. Kan belum ada gantinya juga. Tapi kalau temen-temen misalnya butuh motor yang buat harian oke, tapi buat jalan jauh atau touring nggak malu-maluin, ya sikat aja ini Vario 160, nggak usah banyak mikir. Kesimpulan saya selaku pengguna Vario 160 ngelihat Vario 160 ini adalah ya ganteng sih, tapi gantengan yang lama menurut saya. Kalau yang sekarang ini gantengnya tuh kayak gagah gitu, kesannya tuh kayak gagah. Kalau yang lama tuh kesannya lebih ngalir dan slim aja sih, lebih compact gitu. Tapi ya balik lagi, yang namanya desain kan sesuai selera ya. Fiturnya juga lebih banyak, terus banyak detail-detail kayak tempat ngintip air radiator, laci, port charger. Itu sepele tapi membantu sih. Kalau soal mesin ini parah sih Honda. Naruh mesin yang kenceng di motor yang identik dengan emak-emak belanja ke pasar atau bapak-bapak yang mau berangkat ke kantor. Asli dah, kalau dihitung-hitung nih power to weight ratio-nya nih ngalahin Aerox yang dikenal sebagai matic kenceng. Ya agak ngeri ya. Walaupun saya pribadi karena saya lebih demen mesin dengan karakter padat di bawah ya, sepertinya saya lebih milih Vario 150 sih. Tapi ya nggak tahu ya karena belum test ride juga feelingnya kayak gimana. Terakhir, kalau dari ngeliat doang sih sepertinya ya saya belum tertarik buat ganti dari Vario 150 ke Vario 160 karena walaupun upgrade-nya banyak banget, tapi ya kayaknya Vario 150 ini masih cukup lah buat memenuhi kebutuhan saya gitu. Tapi ya nggak tahu kalau udah test ride mungkin berubah pikiran atau justru mungkin bakal bertahan tetap di 150, ya nggak tahu lah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share kalau kira-kira bermanfaat.
dan tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye, terima kasih, sehat selalu dan lancar rezekinya.